Shalom Oma dan Opa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 Agustus. Wow, hari ini kita memperingati ulang tahun negara kita. Luar biasa. Sama-sama katakan merdeka. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini kita mau senam dulu. Ya Oma dan Opa, jangan ada yang duduk Oma dan Opa. Yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Kita mau sama-sama senam. Ayo kita dengarkan senam dan kita mau senam dulu.
Tuhan aku siap. Shalom Oma dan Opa. Kita percaya kita sudah dimerdekakan dalam segala hal. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Katakan merdeka. 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 Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh dimerdekakan dalam segala hal. Indonesia penuh dengan kemerdekaan Tuhan. Indonesia sudah dilawat Tuhan. Bahkan gerejamu hari-hari ini Tuhan. Kau merdekakan dengan segala hal Tuhan. Setiap oma dan opa mengalami kemerdekaan. Di dalam segala hal. Kami percaya oma opa dalam keadaan sehat dan luar biasa. Terus diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk kami boleh ibadah di dalam kemerdekaan Indonesia. Kami mau berkati bangsa kami mau berkati presiden kami Pak Jokowi. Kami mau berkati wakil presiden kami mau berkati seluruh kabinet menteri yang ada. Kami mau berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melawat bangsa ini dengan dahsyat. Yang percaya boleh berikan sorak-sorai lagi yang dahsyat. Sorak-sorai lagi yang dahsyat. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat tangannya oma dan opa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan syukur kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya
percaya Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan yang besar. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, mengalami pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Thank you Lord Jesus. Ini adalah gerejamu, ini adalah opa dan oma, jemaat-jemaat umas yang Tuhan berkati Tuhan. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan sorak-sorai yang luar biasa, sorak-sorai buat bangsa Indonesia. Haleluya. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, ini doa kami yes Lord, ini doa kami. Kau pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami Indonesia. Berikan orang-orang benar ada di bangsa ini Tuhan. Kau lawat bangsa kami, Kau lawat bangsa kami Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan iman oma dan opa, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan Indonesia, kembalikan orang-orang benar Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Biar musik penyembah Tuhan, mari kita mulai berbahasa roh, mulai berdoa. Jesus, ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan keadaan kami yes Lord. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang dahsyat.
Kami percaya Kau ubahkan bangsa ini Tuhan. Orang-orang benar ada di bangsa ini Tuhan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan Yerusalem kami Tuhan. Pulihkan Samaria, pulihkan Yudea sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Belas kasihan-Mu, belas kasihan-Mu yang turun buat bangsa ini. Thank you Lord. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami Tuhan. Kembalikan bangsa Indonesia. Kembalikan orang-orang benar ada di bangsa kami. Yes, Lord. Tuhan pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Biar setiap pujian kami, doa kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau Allah yang mendengar Tuhan. Negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali Indonesia. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan bangsa ini. Kau memulihkan setiap kami. Kami siap bernyanyi, bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oma-oma penuh dengan sukacita. Sekalipun beribadah di rumah, tapi saya percaya ada sukacita Tuhan atas setiap rumah-rumah kita. Dan bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia, kita umat-umat pemenang. Bahkan Tuhan katakan kita dijadikan lebih dari pemenang. Sebab itu mari bangkit bersama dengan Tuhan. Oma-oma bangkit berdiri sekalipun di rumah. Kita naikkan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita surga. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes Lord. Yes. Sama-sama oma-oma katakan pujian ini dengan imanmu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi yuk katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Mari bersorak-sorai. Haleluya. Kibarkan
iblis telah dikalahkan. Jika Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Katakan, jika ada jadi pemenang. Angkat tanganmu, sorakan haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Kibarkan panci buat Tuhan. Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkit gereja-gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Tengok kanan kiri oma-oma, katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai, haleluya. Mari oma opa, kita persiapkan hati kita untuk terima taburan firman Tuhan. Firman yang menguatkan dan meneguhkan kita di masa-masa yang sulit ini. Biar kita semakin fokus kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan karena firman-Nya yang meneguhkan kita. Sebab Engkaulah Yesus, kemuliaan kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan Indonesia. Bagi ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia.
Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Saya bersama-sama saudara-saudara seiman, khususnya Oma dan Opa yang ada di rumah. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih siang hari ini karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhan. Sementara kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik Oma dan Opa yang ada di rumah masing-masing. Mereka mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu akan hidup Tuhan untuk menjadi berkat. Kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan shalom. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Oma dan Opa tetap ada di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat ibadah online ini kita mempengaruhi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan punya semangat tetap dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan karena 75 tahun bangsa ini merdeka. Dan momentum yang luar biasa ini di mana kita bisa merayakan 17 Agustus dengan baik. Tentu kita semua merdeka, saudara. Maka dengan tema khotbah untuk saat ini yaitu merdeka dari himpitan dan tekanan, saudara. Kita tahu hari-hari ini, saudara, bahwa keadaan situasi tidak memungkinkan karena kita belum bisa untuk ibadah berkumpul di gereja. Kita ada di rumah masing-masing. Pasti kita akan mengalami tekanan-tekanan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang firman Allah. Saya undang Oma dan Opa untuk melihat Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita akan buka dalam perjanjian baru. Galatia pasal 5 ayat 1 saya akan baca dan ayat 13. Ya, pastikan Oma dan Opa sudah bisa lihat Alkitabnya, yang bisa baca masing-masing silakan saudara. Saya akan membaca dengan kita Galatia 5 ayat 1 dan 13. Dengan natsnya kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 saudara, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oma dan Opa yang saya kasih di dalam Tuhan dan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa dalam pembacaan kita ada kata merdeka. Merdeka, saudara. Kita tahu bahwa dulu kita sebelum merdeka dijajah 350 tahun oleh Belanda. Dan setelah itu kita dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Orang yang tidak merdeka pasti saudara dalam keadaan tertekan. Amin, saudara. Orang yang dalam himpitan tidak bisa bergerak apa-apa. Karena dalam keadaan dijajah oleh orang lain. Tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tapi kita lihat di sini bahwa bagaimana kita setelah merdeka. Kalau lihat tahun ini walaupun dalam saat ini kita dalam keadaan kesesakan, saudara, yang tidak memungkinkan. Tapi masih bisa kita merayakan ke-75 tahun merdeka Indonesia. Dalam kemerdekaan kita lihat ada kebebasan. Ya, ada hal-hal yang kita lakukan untuk bangsa ini untuk maju. Nah saudara, hal yang sama apa yang tadi dikatakan di dalam pembacaan kita, firman Allah mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Saudara-saudara, kita orang yang sudah merdeka,
Bagaimana kita dibebaskan dari himpitan dan tekanan itu. Apa yang himpitan dan tekanan itu yang selama ini yang kita tidak bisa merdeka. Maka Paulus katakan kepada jemaat di Galatia supaya mereka merdeka. Karena kita kalau mau kita bebas daripada kemerdekaan itu, memerdeka dari segala himpitan dan tekanan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus meninggalkan dosa. Salah satu yang menghambat kita untuk mau merdeka, kalau kita hidup di dalam dosa, hidup dalam daging, ini kita belum merdeka, saudara. Kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan daging, saudara, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hidup di dalam daging, hidup di dalam hawa nafsu, berbagai macam dan beberapa kebenaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kalau misalnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak masuk kerajaan Allah, saudara. Amin. Tapi orang yang sudah merdeka, kita dibebaskan dari belenggu itu. Hal yang pertama, saudara, bagaimana kita bebas dari belenggu dosa itu? Ya, yang pertama, bebas dari keinginan daging kita. Amin. Keinginan daging, saudara, adalah hidup lama, kehidupan lama kita. Pak, sebelum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kita hidup di dalam daging, saudara. Orang yang hidup dalam daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masih pemarah, ya, masih dengki, iri hati, hawa nafsu, dan lain-lain, saudara. Itu tidak mendapat daripada kerajaan Allah. Maka dengan itu orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus meninggalkan dosa. Tidak lagi hidup di dalam daging. Karena kehidupan dalam daging akan bertentangan dengan dalam roh. Kehidupan di dalam roh. Saya percaya Oma dan Opa sudah dibebaskan dari hawa nafsu itu. Amin. Kedagingan kita, kemarahan. Kalau Oma Opa dulu cepat marah sedikit. Apalagi saat-saat pandemi COVID ini ya. Di rumah banyak kita Oma Opa ya. Ya, tidak kemana-mana. Dan memang harus Oma Opa. Kita harus mengikuti peraturan pemerintah ada di rumah. Coba colek dulu Opa dan Oma yang ada di rumah. Kita tetap di rumah saja. Amin. Kita tetap di rumah saja. Dan kalau memang pun keluar rumah Oma Opa, itu mungkin misalnya ke tetangga, itu kalau memang harus keluar, harus pakai masker, ya. Oma Opa harus pakai masker dengan rapi ya. Tapi setelah itu saya ajukan deh, Oma Opa tetap di rumah, amin. Banyak berdoa untuk anak, untuk mantu, untuk cucu. Karena Oma sudah dibebaskan dari kedagingan tadi. Hidup di dalam kedagingan tadi. Kita hidup di dalam roh. Jadi kita percaya orang yang telah dibebaskan. Yang sudah mengalami hidup di dalam Yesus Kristus. Itu adalah orang-orang yang merdeka. Yang kedua, Oma dan Opa. Tadi yang pertama bahwa kita harus dibebaskan dari keinginan daging. Lalu yang kedua di sini. Kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Orang yang sudah menerima Yesus. Orang yang sudah menerima di dalam roh kebenaran firman Allah. Dia harus dipimpin dalam roh. Sehingga kita bisa lepas daripada himpitan-himpitan ini. Tekanan-tekanan ini. Apalagi kita banyak di rumah. Tentu Oma dan Opa harus dekat dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Ini kesempatan kita untuk memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya percaya Oma Opa maupun di kamar, mungkin di ruangan tamu, mungkin sambil masak, katakan haleluya, haleluya. Amin. Karena ada sukacita. Jadi Oma dan Opa dan saya, kita harus dipimpin oleh roh. Bagaimana tanda-tanda orang yang telah dipimpin dalam Roh Kudus? Memiliki kasih. Amin. Orang yang dibebaskan dari himpitan, dari tekanan, dia memiliki kasih. Kasih itu segala-galanya, saudara. Kasih dari Allah, bukan kasih dari dunia. Kasih manusia terbatas. Kasih anak, kasih orang lain terbatas. Tapi kasih Yesus tidak pernah terbatas, saudara.
Karena kita adalah orang-orang yang dipimpin dalam roh. Maka dengan itu kasihilah Tuhan. Kasihi juga sesamamu. Saat ini kita harus berbagi kasih kepada satu sama lain. Melayani cucu, melayani anak mantu kita. Doakan mereka. Karena mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Lalu orang-orang yang setelah dipimpin di dalam roh, itu ada sukacita. Haleluya. Oma, opa, saya percaya tidak dibelenggu dari dosa karena ada sukacita. Amin. Katakan kepada Oma, kita ada sukacita. Haleluya, haleluya. Jadi orang yang sukacita tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Berbagai macam pun masalah tantangan. Mungkin Oma dan Opa udah biasa ya keluar rumah. Sekarang kita ada di rumah. Tapi tetap jangan sampai hilang sukacita. Amin. Mari kita tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Diberikan sukacita. Orang-orang yang hidup di dalam sukacita adalah orang yang dipimpin dalam roh. Lalu saudara, apalagi ada kesabaran. Amin. Sabar. Orang sabar kasih Allah. Haleluya. Orang yang sabar dikasih oleh Tuhan, Oma, Opa. Jadi di rumah itu harus sabar, saling melayani satu sama lain. Kalau Oma misalnya sekarang lagi musim ya, mungkin panas gitu. Opa harus diurutlah omanya, begitu ya. Karena apa? Kita membuktikan. Walaupun Oma di situ ngomel, enggak apa-apa. Kita tetap ada sukacita, amin. Kesabaran itu penting. Kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dipimpin di dalam roh. Apalagi tentang kalau orang yang sudah merdeka. Keluar daripada himpitan dan tekanan. Dia lemah lembut, amin. Lemah lembut saudara, seperti Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang percaya sudah dibebaskan dari dosa. Kita telah merdeka. Kita harus lemah lembut untuk menghadapi satu sama lain. Karena itu yang Tuhan hendaki dalam kehidupan. Jadi saya percaya Oma dan Opa dan satu keluarga semua kalau ada lemah lembut, rumah itu ada damai dan sukacita. Haleluya. Karena itu yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Apalagi Oma dan Opa, orang yang dipimpin dalam roh, orang yang bebas dari tekanan-tekanan adalah orang saudara? Dalam firman Tuhan, tadi sudah saya katakan ada kesabaran. Betul? Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kita harus menguasai diri. Karena kita ini banyak di rumah loh. Ya, Oma, Opa, kalau dulu misalnya datang ke UMAS setiap hari Senin ya. Nah, tapi sekarang ini kan di rumah terus. Nah itu kita kadang-kadang harus juga kita sabar. Tadi menguasai diri. Jangan sampai kita marah. Ya, karena hal-hal yang kecil. Orang yang menguasai diri tenang dalam hidupnya. Karena apa? Dia lepas daripada tekanan. Walaupun hari-hari ini dalam keadaan situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Karena masih pandemi COVID ini saudara. Tak usah takut. Tak usah khawatir. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Karena dimanapun kita berada, ada di rumah. Ada kita di kamar. Dimanapun kita pasti Tuhan ada di sana. Karena pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa. Ada kemerdekaan, ada sukacita tadi saya katakan. Maka dengan itu kita tidak boleh lelah. Kita tidak boleh kita hanya di rumah saja. Tapi selain dari di rumah maksud saya kita harus sesuatu yang kita kerjakan. Tadi saya katakan kita tetap berdoa. Amin. Lah Oma dan Opa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Masa-masa hari-hari ini. Mari kita tetap ada di rumah, tapi tetap kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita merdeka, bebas dari tekanan dan himpitan-himpitan yang kita alami masa-masa saat ini. Yaitu saudara, hidup menjadi berkat bagi sesama. Amin. Itu yang Tuhan mau, makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa kamu tidak lagi hidup di dalam dosa. Hidupmu yang lama engkau telah dilepaskan dari dosa dan hidupmu bukan hidupmu lagi tapi hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Kita sebagai orang yang percaya itu yang setelah ditebus oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat.
Mungkin kau katakan, aku apa yang saya lakukan? Saya udah tua, udah usianya. Oma dan opa pasti menjadi berkat bagi keluarga. Amin. Itu yang Tuhan mau. Hari-hari ini kita berdoa dan kita juga harus bersaksi kepada anak mantu cucu kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh diam saja di rumah. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan karena kita lepas daripada himpitan dan tekanan hari-hari ini. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita harus menjadi berkat. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, harus menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Harus menjadi berkat saudara. Terus terang, hari-hari ini memang kita banyak di rumah. Saya di Bekasi, Oma. Ya tahu ya, saya tinggal di Bekasi. Saya ini orang yang sibuk sekali. Dikatakan seorang pengacara. Banyak acara. Tidak bisa tinggal di rumah. Tidak bisa diam di rumah. Ya masa-masa COVID ini 1 bulan 2 bulan memang saya banyak di rumah. Tapi setelah itu saya terus pergi. Pergi apa nih? Ke gereja. Bersaksi, melayani jiwa-jiwa. Lalu puji Tuhan, barusan kemarin kita bulan Agustus awal tanggal 1 kita melayani di Bogor. Ada orang yang dibaptis menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada 7 orang. Amin. Luar biasa saudara. Istri saya sumpah larang saya. Pak, kamu tahu bahwa Bogor itu jalur merah? Wah, saya bilang udah hijau itu, bukan merah. Ada kekhawatiran saudara sebagai istri. Apalagi mau membaptis orang di kolam umum. Itu ke tempat orang. Tapi karena kita memiliki kasih Kristus, kita mengasihi jiwa-jiwa. Kami datang ke sana dan sampai orang itu memberikan diri untuk dibaptis. Untuk menjadi berkat. Amin. Saya percaya oma-oma, opa-opa dipakai Tuhan menjadi saksi bagi anaknya. Mungkin anak mantu belum kenal Tuhan Yesus. Berdoa terus, bersaksi terus. Pasti Tuhan akan lawat mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oma dan opa, mari kita tetap menjadi berkat. Lewat hidup kita. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Makanya Paulus katakan, kamu adalah menjadi suratan Kristus. Kamu menjadi berkat, kamu menjadi pujian. Mungkin kita katakan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita kepada keluarga kita. Mereka akan melihat kasih Kristus itu. Haleluya. Oma opa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak tahu kapan waktu. Mungkin ada oma dan opa yang sudah meninggalkan kita. Tapi kita percaya mereka sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Mereka sudah selesai tugas mereka di bumi. Tapi masih oma dan opa dan saya masih ada waktu untuk kita menjadi berkat. Untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Lewat hidup kita. Saya percaya orang yang sudah merdeka telah dibebaskan dari tekanan. Dari himpitan-himpitan ini. Karena saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Mungkin keadaan ekonomi juga hari-hari ini. Kesulitan-kesulitan. Tapi kita percaya Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Di waktu oma dan opa terus bersyukur kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan akan pakai oma dan opa menjadi berkat. Biar melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Yang pertama, kita telah dibebaskan dari dosa. Amin. Yang kedua, kita adalah hidup di dalam roh. Yang ketiga, kita harus menjadi berkat dan menjadi saksi bagi orang lain. Dan itulah orang-orang yang sudah merdeka. Oma dan opa, saya akan berdoa bahwa oma dan opa, saya tidak tahu apapun masalahmu hari-hari ini. Mungkin banyak tekanan, banyak himpitan. Mungkin sakit penyakit. Saya ini oma dan opa, dimanapun saya berada. Boleh untuk bergandeng tangan dengan oma. Saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman Allah siang hari ini. Untuk mengingatkan kami adalah orang-orang yang sudah merdeka. Yang telah dibebaskan dari himpitan dan tekanan-tekanan hidup ini. Hamba berdoa buat oma dan opa. Dimanapun mereka berada di rumah masing-masing Tuhan. Mereka secara fisik mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin lagi mereka mengalami tekanan. Mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin sakit penyakit. Saya sebagai hamba Tuhan saya akan berdoa.
akan tangan Oma dan Opa. Haleluya. Bapa surgawi, kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin. Apapun yang dialami Opa dan Oma saat ini dibebaskan di dalam nama Yesus. Mereka akan mengalami kemerdekaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Opa dan Oma diberkati berlimpah-limpah. Diberkati kami semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu telah berhenti, tapi Roh Kudus terus bekerja karena nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat percaya sama-sama katakan, amin. Merdeka, merdeka, merdeka.
Mas Mutu Manikam Katulistiwa. Itulah negeriku Indonesia. Seperti berlian yang menjadi incaran dunia. Rempah-rempah penyedap tak tergantikan ada di negeri ini. Bahkan tempat ini menjadi tempat tidurnya semua ikan-ikan besar dan kecil. Aneka pepohonan terentang di tanah negeriku. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Itulah yang terjadi pada negeriku yang berkarpetkan padang hijau merona. Sehingga negeri ini menjadi tempat incaran dan suitan dari negara-negara lain. Satu keinginan yang kuat untuk memiliki, untuk merebut negeri ini. Daya tarik yang semerbak, rempah-rempah yang semerbak inilah yang mengundang bangsa Portugis untuk menjajah dan mengeksploitasi tanah bangsa negeri ini. Sehingga tidak ada dermaga yang tertidur. Tidak ada dermaga yang menutupkan matanya. Semua dermaga penuh dengan kapal-kapal asing, kapal-kapal Portugis yang mengangkut rempah-rempah dari Maluku ke bangsa-bangsa. Tanpa mau mengalah, penjajah Belanda dengan VOC-nya menggonggong, menggerong setiap jengkal kekayaan negeri ini. Selama berabad-abad, selama 350 tahun lamanya, penjajah Belanda dikenyangkan dengan semua yang terbaik dari negeri kita. Bangsa Jepang dan bangsa Inggris tidak mau ketinggalan. Mereka tidak mau ketinggalan aksinya untuk merampok negeri kita. Meski hanya dengan kurun waktu 3,5 tahun lamanya, Jepang bertindak sangat kejam, terlalu kejam untuk Pertiwi ini. Bangsa ini sadar, kami tidak tinggal diam, kami mau bangkit, kami mau bayar harga, berapapun harganya, demi tanah negeri Ibu Pertiwi. Dor, dor, dor. Darah bercucuran, tertembak senjata perang para penjajah. Belum. Aduh. Suara dentuman meriam terdengar di sana sini, memporak-porandakan kota, melenyapkan desa, hutan dan sawah. Suara senapan yang tak henti-hentinya berdesir. Aduh, aku tertembak. Jangan mundur, ayo terus maju, serang. Semangat memperjuangkan negeri tetap membara
bara di dada. Akankah kami menyerah? Tidak sekalipun kami mau menyerah. Sampai titik darah penghabisan, kami mau mempertahankan Ibu Pertiwi. Hei, sudah kakak dengar? Sudah kakak dengar? Hiroshima dan Nagasaki mengalami pengeboman yang luar biasa. Mereka hancur. Ini saatnya. Ini waktunya. Ayo, jangan terlelap. Ayo bangkit. Ayo bergegas. Persiapkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa mengulur-ulur waktu, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pun dibentuk. Ayo cepat. Ayo cepat. Ini saatnya. Cepat tulis teks proklamasi. Cepat jahit benderanya untuk Indonesia. Ini saatnya. Ini saatnya. Kumpulkan rakyat. Umumkan. Beritakan. Proklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Katakan kepada dunia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Tadi kita diberkati ya, merdeka, merdeka, merdeka ya. Puji Tuhan, saya sukacita banget meskipun dalam keadaan pandemi dan di rumah terus, tapi kita bisa merayakan ulang tahun negara kita yang ke-75. Nah, Oma dan Opa, nanti minggu depan tanggal 24 kita tetap beribadah loh ya. Jangan lupa pukul 10 kita mau tetap beribadah ya. Oma dan Opa, sebentar saya akan umumkan pemenang dari foto selfie yang sudah dilakukan mulai dari minggu lalu ya. Selfie cekrek gitu ya, dikirim ke saya. Saya akan perlihatkan dan umumkan pemenangnya ya. Nah, Oma dan Opa, berikut ini kita akan lihat pemenangnya ya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Oma Opa, kita percaya kita sudah merayakan ibadah kemerdekaan 17 Agustus dan kita sudah dimerdekakan dalam segala hal. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Oma dan Opa tetap di rumah. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Akan tangan dua-dua. Setiap kata berkat katakan amin. Diberkati tubuh, roh dan jiwamu. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Dan diberkati gerejamu. Amin. Marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang telah nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan permai. Ya percaya sama-sama katakan amin.